انت الراجل انت البس حديد. هذا دي الراجل حديد كمال اجسام جيم. هذه ديالك انت فورمان. اديني اليمين. مبروك. الله يبارك. كل عام وانتم بخير. مبروك. توكلنا على الله. الحمد لله. لا اله الا الله. Nah, ini orang-orang Maghribi ya, dapat hadiah masing-masing. Masya Allah, salah satu ketua Toriko dari Maghribi sangat cinta sekali dengan Al-Imam Dais. Wabarakatuh, kembali bersama channel Muhim Jidan ya. Kali ini kita berada di pemukiman atau perkuburan ya. Perkuburan dijadikan pemukiman ya, maksud saya. Itu namanya Grofa atau sekarang terkenal dengan Sayyidah Aisyah, dan tepatnya adalah daerah kampungnya Al-Imam Syafi'i. Kita belusukan ya guys, menerjang atau mengikuti lorong-lorong seperti ini ya. Yuk kita jalan. Inilah perjalanan menuju pemakaman ya, yang mana di sini yang mana di sini kuburan itu dijadikan ini tempat tinggal ya. Jadi sangat unik. Allah. Kamu jalan? Duh, seperti ini kuburan apa ya? Jalan-jalannya. Lihat kambing. Di sampingnya itu kuburan Imam Syafi'i. Sangat miris sekali guys ya. Ya, begitulah kondisi Mesir. Unik. Mam. Nah. Oke, sekarang kita berjalan ya menuju makom Al-Imam Syafi'i. Ya, ini sudah sampai gerbang nih. Ya, ini ya, teman-teman, ini adalah Masjid Al-Imam Syafi'i. Ya, dalam masa renovasi ini memang ditutup ya makamnya. Ya, kita bisa melihat dari luar saja. Nah, kuburan Al-Imam Syafi'i adalah tepat sekali di bawah kubah itu ya. Kubah itu warnanya hijau karena kena matahari nggak kelihatan. Ada kapal ya, sampan. Itu menandakan bahwa Bahtral Ilm ya. Bahtral Ilm, bahtera apa ilmu ya. Ilmunya itu bagaikan bahtera ya. Menaungi bahtera, apa artinya lautan ilmu ya. Ya, Imam Syafi'i itu adalah sebagai orang alim yang sangat banyak sekali ilmunya, seperti lautan nggak habis-habis ya ilmunya itu. Nah, digambarkan dengan sampan itu ya, dia yang mengarungi bahtera dalam menuntut ilmunya. Nah, ini adalah Masjid Imam Syafi'i, yang mana masjid ini terdapat di dalamnya makom Imam Syafi'i ya, tepat di bawah kubah tadi ya yang biru ya, yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris seperti ini tulisannya ya. Ini Masya Allah, kita jalan-jalan di kuburan ya guys ya. Ini orang-orang yang tinggal di kuburan. Nih, Masya Allah ya, seperti ini kondisinya. Masya Allah. belum makom ya. لا تو مقام انا فوق هنا فوق دي في الشقه لا الشقه بتكون بيت بيت انا بيت من عائله ولا بيت اشتري؟ لا 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 ده بتاع العيله عائله من زمان وارث يعني تواريث. لا العيله دي تمشي تمشي
لا Uqbah bin Amir Uqbah bin Amir maqam sakin kamu jabal aidatahum. Belakang saya adalah kuburan atau makam Imam Waqi, guru Imam Syafi'i, yang mana guru dia itu sangat terkenal sekali keilmuannya, namun bangunannya sangat miris sekali ya bangunannya. Dan kita bisa lihat bagaimana sekeliling kita, bagaimana yang kotor sekali jalannya juga ya. Jalannya sangat kotor sekali, tapi ya begitulah Mesir ya. Ya, ini adalah makom guru Imam Syafi'i Al-Imam Al-Waqi'. Ya, kita bisa lihat itu sayang sekali dikunci ya pintunya, jadi kita di jendela aja. Nah, sangat terkenal dong. Kita tahu bahwasanya dulu Al-Imam Syafi'i dengan kehebatannya, hafalannya sangat kencang, sangat cepat. Apapun yang dihafal, yang dibaca langsung ingat. Pada suatu hari Imam Syafi'i dia membaca, apapun belajar tidak masuk ke dalam, tidak di-save ya, tidak tersimpan dalam otaknya. Nah, ketika itu dia bingung kenapa seperti ini. Nah, dalam kebingungannya itu maka dia mengadu kepada Al-Imam Waqi' itu sebagai gurunya ya. Waktu ketemunya di Baghdad ya, nggak di Mesir ya, tapi ini makamnya di Mesir. Itu sangat terkenal sekali, siapa yang di pesantren pasti tahu. Ya, itu syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyiduni ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Ya, bahwasanya Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi' tentang jeleknya hafalan dia, lalu gurunya mengasih tahu supaya meninggalkan maksiat ya, dan juga ngasih tahu bahwasanya ilmu itu adalah nur, cahaya, dan cahaya Allah tidak akan ditunjukkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat ya. Nah, dari situ Al-Imam Syafi'i itu bingung, emang apa yang telah saya lakukan, kenapa sampai seperti ini ya. Nah, ingat demi ingat, waktu itu Imam Syafi'i pernah duduk di pintu, kemudian ya datang atau lewat seorang perempuan dan dilihat oleh Imam Syafi'i tumitnya. Nah, dari situlah maka Al-Imam Syafi'i hilang hafalan, sangat susah untuk menuntut ilmu ya. Nah, artinya apa? Hanya sekedar sekilas aja Imam Syafi'i melihat aurat perempuan, ilmunya lenyap ya. Nah, maka gurunya bilang tarkil ma'asi, padahal waktu itu meninggalkan maksiat. Padahal waktu itu Imam Syafi'i tanpa sengaja ya melihat hanya tumitnya doang ya, tumitnya doang, tumit perempuan, tapi begitu dahsyatnya menggoda hafalan Al-Imam Syafi'i. Ya, terima kasih. Insyaallah kita akan hadir bersama ya. Al-Fatihah. Kita akan pergi ke makam Imam Lais ya. Nah, ini semua kuburan ya teman-teman ya, nih yang mana tidak terawat, dan di sini kuburan itu sebagai tempat tinggal, dijadikan rumah, makan minum, bahkan nikahan, punya keluarga. Ya, sekitar 5.000 kepala keluarga tinggal berada di kuburan. Ya, sangat aneh. Ya. Tapi nggak ada yang takut ya, beda sekali dengan di Indonesia. Kuburan itu sangat angker. Tapi di sini kuburan itu dijadikan tempat tinggal. Nah. Imam Lais ya, nih kondisinya seperti ini ya. Tuh Mesir ya. Wah, di bawah jembatan layang kita sekarang ya. Ini Imam Lais, sekarang ada di Masjid Imam Lais. Ini masjidnya.
Inilah makom Imam Laid. Dulu ini rumah aslinya beliau yang sekarang dijadikan kuburannya. Setiap kali kami kesini pasti selalu diberikan hidangan makanan khasnya Imam Laid. Di ujung saya ini orang Maroko, istrinya seorang syekh yang memberikan hadiah gelang sama saya, cenderamata dari Maroko. Inilah keadaan makom Imam Laid. Kalau sudah di sini, kita selalu bersantai, baca doa, duduk, bersolawat. Jika kami di sini, kami selalu diberikan hidangan-hidangan makanan Imam Laid. Dari mulai air teh, kurma, jaktar. Ini Imam Laid. Bagi yang di Indonesia belum tahu, ini adalah kubur Imam Laid. Kebetulan lagi dibuka, jadi kami bisa menshootingnya. Nah, ini adalah makomnya Sayyid Uqbah bin Amir. Beliau adalah sahabat Nabi Rasulullah SAW. Yuk teman-teman semua, kita ke makomnya. Dan ini orang Mesir yang selalu mengantar kita kalau kita mau ziarah ke sini. Kebetulan sekarang makomnya lagi dibuka karena corona biasanya itu sering ditutup. Alhamdulillah kebetulan kita nih di kesini jadi dibuka, alhamdulillah banget. Nah ini di dalam Masjid Uqbah bin Amir ini selain kuburan Uqbah bin Amir, di dalamnya juga ada makom Amr bin As. Beliau adalah sahabat Nabi SAW. Amr bin As satu perjuangan bersama Uqbah bin Amir dalam penyebaran Islam di Mesir. Dah. Sampai di pemakaman ya, yang sekarang adalah pemakaman yang sangat terkenal tokoh sufi, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah ya. Rabi'ah Al-Adawiyah ini makamnya ada di dalam ini. Jadi ada 3 makom. بص العصافير قد ايه فوق العصافير شوف عشهم قد ايه كده العصافير قد كده بقولي هم اللي بيوقعوا كده صح. الواقع العش بتاعهم ويخش منين طيب؟ يخش من هنا Insya Allah sekarang kita berada di makam Rabi'atul Adawiyah, yang mana Rabi'atul Adawiyah itu sudah saya ceritakan tadi bahwa seorang yang sangat populer ya, orang yang sangat populer dengan dunianya, namun mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya dia menjadi orang yang paling ahli dalam ibadah ya, atau ahli dalam ibadah yaitu sebagai seorang sufiah ya. Sufiah yang mana hidupnya itu hanya diabdikan ya, dipersembahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua ya, bagi siapa yang sibuk dengan urusan dunia jangan khawatir, insyaallah kita berdoa kepada Allah semoga Allah selalu memberikan hidayah. Itu akan datang kapanpun, dimanapun kita, berapa umur kita pun, insyaallah setelah itu kita tangkap hidayahnya dan kita amalkan dan beribadah, kita ambil pelajaran dari beliau ya. Semuanya ini ya legenda tarekat ini Imam Muhammad Ibn Hanafiyah. Ini legenda Mesir ya, tokoh sufi yang sangat terkenal juga, banyak karomahnya. Seperti ini makamnya. Kemudian ada Zun Al-Misri ya, seperti itu ya. Kemudian yang ini adalah makam Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini makamnya yang sangat terkenal dengan cerita sufinya. Teman-teman yang
pernah lihat atau pernah dengar filmnya, kemudian ada ceritanya banyak di Google ya. Itu bagaimana dia seorang perempuan yang taat sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi, kita akan meliput destinasi-destinasi selanjutnya ya. Untuk sementara kita terakhir